wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Jelina Wardani, peserta CPNS Latsar Kemenhub tahun 2024, gelombang 6, angkatan 42, sub kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pemahaman dan juga penerapan nilai dasar berakhlak dalam menunjang karir saya dan juga terhadap organisasi. Jadi, menerapkan berakhlak pada kehidupan sehari-hari akan menunjang karir saya. Kenapa? Salah satunya adalah membangun relasi yang positif antara rekan kerja. Dengan adanya sifat berakhlak ini, bila saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saya, yang pertama sifat berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu ASN dituntut memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat, dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, apabila saya menerapkan hal ini, tentu saya akan dikenal masyarakat. Dan setelah saya dikenal masyarakat, tentu saya akan dinotis atau dilihat oleh atasan saya karena saya memiliki value dan tentunya tujuan organisasi akan tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang terlayani. Sikap yang kedua, akuntabel. Akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas, berkaitan dengan hal-hal dalam tugas kedinasan. ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Nah, apabila saya diberi kepercayaan, saya akan jujur dan saya bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan tugas oleh atasan saya. Di situ saya akan mendapat nilai lebih lagi, dan di situ disiplin dan berintegritas tinggi juga akan dinilai. Apabila saya menerapkan hal ini, keuntungan untuk organisasi jika saya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien dan efektif dan efisien, tentu hal ini tidak akan merugikan negara dan berdampak pada masyarakat. Yang ketiga, kompeten. Nah, kompeten untuk menjalankan tugas dan fungsinya, peningkatan kompetensi sangat penting dilakukan. Dengan kompetensi yang semakin baik, kemungkinan ASN untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Nah, di sini jika saya memiliki kompetensi yang lebih, saya bisa akan beberapa bidang. Di situ saya akan dilihat lebih oleh atasan saya dan berdampak positif untuk organisasi tersebut. Organisasi tersebut akan memiliki rate lebih tinggi dalam pelayanan masyarakat dan lainnya dalam mencapai visi. Selanjutnya, harmonis. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Kenapa? Karena kenyamanan dan keharmonisan lingkungan kerja akan mempengaruhi dan mendorong memotivasi ASN untuk bekerja lebih produktif lagi. Dan di harmonis ini kita akan mendapatkan beberapa relasi, dan di situ kita bisa mengenal, kita bisa bertukar pikiran dan lainnya. Selanjutnya, dengan nilai dasar ini, ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi, dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, di sini apabila saya memiliki loyalitas yang tinggi, pimpinan akan percaya pada saya, pimpinan akan memberikan tugas-tugas pada saya. Selanjutnya, adaptif. Adaptif adalah nilai dasar yang dilakukan dengan terus-menerus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan, namun harus responsif dengan berbagai masalah yang berkembang serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi. Jika saya memiliki hal ini adalah menjadi salah satu hal yang positif value saya, karena ketika rekan-rekan kerja saya misalnya tidak dapat membacakan ini, saya bisa memberikan solusi dan saya juga bisa berinovasi dan mengembangkan kreativitas saya dalam beberapa bidang. Nah, bagaimana jika ada reorganisasi? Nah, saya harus cepat-cepat juga untuk beradaptasi, semisal tidak sesuai dengan bidang pekerjaan saya sebelumnya. Yang terakhir, kolaboratif. Dengan nilai dasar ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, ASN seharusnya mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur baik organisasi di dalam maupun di luar organisasi, dan keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Sudah tentu kita ketahui ketika kita berkolaborasi, kita akan mendapatkan nilai-nilai yang lebih. Kita akan bisa di situ bertukar pikiran. Sebenarnya nilai berakhlak ini saling berkesinambungan dan saling melengkapi. Namun jika ada pilihan tiga nilai dasar berakhlak yang menjadi prioritas
dan bertanggung jawab, disiplin, dan juga berintegritas tinggi. Kemudian saya akan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu kompeten. Kenapa? Karena seorang ASN kita harus mampu meningkatkan kompetensi diri kita untuk menjawab tantangan-tantangan yang selalu berubah. Adanya sikap ini tentunya akan mengupgrade kualitas diri saya. Selain itu dapat ditunjukkan dengan cara melakukan kinerja dengan kualitas yang terbaik. Kemudian nilai dasar yang ketiga yaitu loyal. Kenapa loyal? Karena hal ini mencerminkan dedikasi dan juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi setiap seorang ASN itu harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan juga martabat seorang pimpinannya. Dan ASN dapat secara tidak langsung kita dapat mengimplementasikan di lingkungan kerja yaitu dengan menjaga nama baik instansi dan berlaku baik, tidak menyalahgunakan